Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Ibu Negara Iriana Joko Widodo menjamu minum teh Ibu Negara Korea Selatan Kim Kon Hee di selarangkaian acara KTT G20 di Bali. Iriana menyambut langsung Ibu Negara Korea Selatan yang kemudian memperkenalkannya ke sejumlah penampilan dan warisan budaya tanah air, seperti kain tenun endek dan kerajinan silver Bali. Dilanjutkan dengan minum teh sambil berbincang diiringi alunan biola dan sasando yang membawakan lagu-lagu daerah dan pop tanah air. Usai jamuan minum teh, Iriana kemudian mengantarkan Kim yang kembali ke hotel tempatnya menginap selama di Bali. Hari ini publik menyoroti Ibu Negara Korea Selatan Kim Kon Hee saat minum teh bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo di sela kegiatan KTT G20. Perempuan kelahiran Yangpyeong, Korea Selatan 2 September 1972 ini kerap disapa Madam Kim. Madam Kim yang kini berusia 50 tahun awalnya adalah seorang pengusaha. Ia mendirikan startup perencanaan pameran dan menyelenggarakan sejumlah pameran seni. Dilansir dari The Straits Times, ia menyelesaikan pendidikannya di Kyunggi University, mengambil program seni. Pada tahun 2012, ia menikahi Yoon Suk Yeol yang kemudian terpilih menjadi Presiden Korea Selatan pada Maret 2022. Madam Kim tergolong sebagai First Lady yang cukup memperhatikan fashion. Para pemimpin negara peserta KTT G20 Bali malam ini menikmati jamuan makan malam di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana menyambut para delegasi mengenakan busana adat Bali. Uniknya, para tamu dan delegasi KTT G20 juga mengenakan kain Nusantara yang telah disiapkan oleh panitia KTT G20. Gala dinner yang dimulai pukul 7 malam tadi diawali dengan pertunjukan tari dan musik yang megah. Selain itu, menu kuliner lokal juga disajikan dalam gelaran jamuan makan malam. Responsibility, courage, and devotion. These are our duties to the world and humanity. Please enjoy the dishes that we have prepared for you. I hope it is not too spicy for your excellencies. Thank you. Ya, perhelatan konferensi tingkat tinggi G20 tidak hanya diharapkan bisa menghasilkan sejumlah solusi bagi dunia, tapi bagaimana dampaknya bagi pariwisata Indonesia? Sudah bergabung bersama saya malam ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Selamat malam Bang Sandi. Selamat malam Mbak Nitya, terima kasih Kompas TV sudah mengundang malam ini. Baru saja selesai jamuan makan malam dan alhamdulillah semua berjalan lancar, cuaca sangat mendukung. Dan para kepala negara sangat happy terhadap sajian baik produk ekonomi kreatif kuliner maupun juga musik dan seni pertunjukan. Ya, saya lihat keren sekali tadi ya Bang ya. Tapi gini, kalau kita bicara sedikit soal perekonomian, khususnya bidang pariwisata di Bali, sudah kelihatan belum Bang Sandi dampaknya? Alhamdulillah kita melihat perbaikan yang sangat signifikan. Sektor pariwisata terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan PDB Indonesia, terutama di Bali yang tumbuh rekor 8% di triwulan ketiga.
dan juga ikut menyumbangkan untuk target penciptaan 1,1 juta lapangan kerja tahun ini. Jadi sektor-sektor hotel, restoran, kafe, penyelenggaraan event, maupun juga sektor ekonomi kreatif, kuliner, fashion, dan craft ini secara total menyumbang hampir 13% dari PDB nasional, dan kami targetkan angka ini terus bertumbuh 3-5 tahun ke depan ke angka 15%. Namun yang saling kita harus ingatkan adalah bagaimana mengawal momentum kebangkitan kita, dan total target wisatawan mancanegara juga sudah melewati target, dan harapannya kita akan bisa melewati ambang batas atas dari target wisatawan mancanegara, dan juga okupansi hotel di Bali sudah mencapai angka yang jauh meningkat di angka 55-65%. Kami juga melihat bahwa total kontribusi sektor ekonomi kreatif sudah mencapai lebih dari 1.300 triliun, dan ini menempatkan Indonesia di posisi 3 besar dunia dari segi kontribusi terhadap ekonomi setelah Amerika dan Korea. Sementara pariwisata sudah naik 12 peringkat, kita di atas Malaysia, Thailand, dan Vietnam, karena fokus kita pada pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, dan inklusivitas dari merangkul UMKM sampai juga bisa mengembangkan destinasi baru seperti desa wisata. Tentu kan sudah banyak juga masukan-masukan yang datang daripada delegasi ya. Kalau bisa kita manfaatkan ini, apa yang kemudian bisa dijadikan promosi terkait dengan pariwisata di Indonesia, khususnya di Bali, Bang Sandi? Ya, tadi saja kami baru saja menyelesaikan gala dinner, tapi sebelumnya ada juga spouse program. Dan di setiap kesempatan saat Ibu Negara menjamu para pendamping kepala negara ini, juga kita berikan pengalaman tentang budaya dan alam kita. Jadi disuguhi tarian dari baik Bali maupun destinasi prioritas yang ada di Labuan Bajo, Danau Toba, maupun juga di Borobudur, Likupang, dan Mandalika. Dan juga kami tawarkan mereka memperpanjang masa tinggalnya, tidak langsung pulang setelah KTT berakhir, tapi bisa menikmati keindahan Indonesia dalam paket 3-5 hari, termasuk juga kunjungan ke desa wisata di seputar Bali. Kami melihat bahwa ajang promosi ini bisa dilakukan oleh para key influencer atau key opinion leaders atau global opinion leaders, yaitu para kepala negara dan pendampingnya. Dan mereka jika memiliki pengalaman dan kenangan yang baik, ini akan sangat berdampak positif terhadap promosi pariwisata dan produk-produk ekonomi kreatif kita. Oke, semuanya terdengar sangat menjadi berkah bagi Indonesia. Ada target tertentu mungkin atau ekspektasi yang belum tercapai? Target tentunya ini masih ada 1 hari lagi, dan ada beberapa rangkaian post event seperti Global Tourism Forum, yaitu tanggal 17-18. Nusa Dua Kuta fully book selama perhelatan G20, tapi kita juga challenge-nya adalah bagaimana meratakan juga dampak ekonominya ke Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur. Sementara ini tingkat pertumbuhan Bali cukup kuat di angka 8,1%, dan juga harapan kita bahwa dari total 7,5 triliun rupiah dampak G20 langsung atau tidak langsung melalui kegiatan MICE akan juga berdampak kepada penciptaan 33.000 tenaga kerja langsung di sektor transportasi sampai dengan UMKM maupun event-event yang juga berkesinambungan setelah rangkaian acara G20 ini. Harapannya ada 3 pilar utama, yaitu transformasi digitalisasi yang berkeadilan, penguatan dari arsitektur kesehatan global, dan juga transisi menuju ekonomi hijau dapat kita wujudkan. Baik, terima kasih harapan yang juga diamini oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Menparekraf Sandiaga Uno sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Bang Sandi.
Saudara, pesan damai juga disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka perhelatan KTT G20. Presiden meminta perang dihentikan untuk kebaikan generasi masa depan. Presiden Joko Widodo meminta agar negara-negara anggota G20 bersatu mengatasi krisis global. Ketika membuka konferensi tingkat tinggi G20, Jokowi juga meminta agar perang dihentikan. Jokowi menggaungkan persatuan di antara negara-negara G20 dalam mengatasi krisis global, sekaligus menyerukan para pemimpin dunia yang sebelumnya telah terbelah untuk dapat menjembatani perbedaan. Selama KTT G20 berlangsung, perang antara Rusia-Ukraina ini menjadi isu utama terlepas telah terjadi sejak Februari lalu. We have no other option. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible means creating win-win, not zero-sum situations. Being responsible here also means that we must end the war. If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. If the war does not end, it will be difficult for us to take responsibility for the future of current generation and future generations. We should not divide the world into parts. We must not allow the world fall into another Cold War. Dalam KTT G20, saudara, terekam sejumlah momen keakraban antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ada momen menarik saat Presiden Joko Widodo menyambut sendiri para delegasi peserta KTT G20. Salah satunya saat Presiden Amerika Serikat Joe Biden bertemu Presiden Joko Widodo sebelum pembukaan KTT G20. Biden tampak memberikan salam hormat kepada Jokowi dan langsung berjabat tangan. Momen ini menunjukkan keakraban dua pemimpin negara. Presiden Jokowi dan Presiden Joe Biden juga duduk berdekatan saat sesi pertama KTT G20 di Candi Ballroom di Apurva Kempinski, Bali. Sehari sebelumnya, 14 November kemarin, Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Joe Biden yang turut dihadiri sejumlah menteri dari masing-masing negara. Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kehadiran Presiden Biden dalam KTT G20 di Bali. Presiden Jokowi berharap fleksibilitas Amerika Serikat dalam pembahasan deklarasi dan mendorong peran Amerika Serikat mewujudkan perdamaian dunia dan kemakmuran di Indo-Pasifik.